Halo, Shalom. Selamat datang di channel The Quiz Alkitab. Kali ini ada 15 pertanyaan tentang isi Alkitab di dalamnya. Penasaran apakah kamu bisa menjawab semuanya dengan benar? Namun sebelum memulainya, bagi yang belum, boleh ya bantu subscribe, share, dan like-nya. Supaya banyak orang lain juga bisa belajar tentang Alkitab dengan cara yang menyenangkan. Oh ya, setelah selesai kuisnya, jangan lupa tulis skor kamu di kolom komentar ya. Without any further ado, yuk kita mulai kuisnya. 1. Apa yang Yesus katakan saat seorang perempuan memecahkan buli-buli minyak baginya? A. Selamatkan dia. B. Sembuhkan dia. C. Berkati dia. D. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Matius 26 ayat 10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." 2. Siapakah yang diberikan jubah yang maha indah oleh ayahnya? A. Lewi. B. Ruben. C. Yusuf. D. Benyamin. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Yusuf. Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. 3. Apa yang dipukul Musa untuk memberikan air kepada bangsa Israel di padang gurun? A. Sebuah kayu. B. Sebuah batu. C. Tanah. D. Sebuah gendang. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Sebuah batu. Kejadian 17 ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. 4. Apa yang dilakukan Yesus setelah ia memberikan instruksi kepada para rasul selama 40 hari setelah kebangkitannya? A. Menyuruh mereka memberitakan Injil. B. Terangkat ke surga. C. Membaptis mereka. D. Mengadakan acara makan malam terakhir. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Terangkat ke surga. Kisah 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 5. Siapakah hakim Israel yang mengalahkan tentara Midian hanya dengan 300 orang? A. Simson. B. Deborah. C. Yefta. D. Gideon. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Gideon. Hakim-Hakim 7 ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya." 6. Gambar siapakah yang ada di uang dinar yang mereka tunjukkan kepada Yesus saat orang-orang Farisi dan Herodian mencoba menjebak Yesus dalam hal membayar pajak? A. Herodes. B. Pilatus. C. Kaisar. D. Kayafas. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Kaisar. Lukas 22 ayat 21. Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." 7. Siapa yang menyaksikan ketika Yesus mengalami transfigurasi atau perubahan secara fisik? A. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. B.
Petrus, Andreas, dan Thomas. C. Yohanes, Thomas, dan Filipus. D. Yakobus, Filipus, dan Natanael. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Matius 17 ayat 1-2. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. 8. Yang merupakan orang kaya dan kepala pemungut cukai adalah A. Matius, B. Zakheus, C. Nikodemus, D. Kayafas. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Zakheus. Lukas 19 ayat 2. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. 9. Siapakah imam yang dibuat bisu sampai anaknya yang dijanjikan itu lahir? A. Sadok, B. Zakaria, C. Abiatar, D. Eleazar. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Zakaria. Lukas 1 ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. 10. Dari 10 penderita kusta yang disembuhkan Yesus, berapa orang yang kembali dan berterima kasih kepada Yesus? A. 1 orang, B. 2 orang, C. 3 orang, D. 4 orang. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. 1 orang. Lukas 17 ayat 15-16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 11. Siapakah kakak perempuan Daud? A. Mikal, B. Betsheba, C. Seruya, D. Delila. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Seruya. 1 Tawarik 2 ayat 13-16. Isai memperanakan Eliab anak sulungnya dan Abinadab anak yang kedua, Simea anak yang ketiga, Netanel anak yang keempat, Radai anak yang kelima, Osem anak yang keenam, dan Daud anak yang ketujuh. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Seruya dan Abigail. Anak-anak Seruya ialah Abisai, Yoab, dan Asael, 3 orang. 12. Siapa panglima Daud yang tetap setia kepada Daud saat Absalom memberontak? A. Abisai, B. Benaya, C. Yoab, D. Uria. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Yoab. 2 Samuel 18 ayat 2. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang, sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai, anak Seruya adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai, orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu. 13. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kepada siapakah Yesus mengatakan ini? A. Perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan, B. Perempuan yang sakit pendarahan, C. Janda di Nain, D. Kedua orang buta. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Perempuan yang sakit pendarahan, Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak
Saat itu sembuhlah perempuan itu. 14. Dalam kitab Wahyu, jemaat manakah yang Tuhan katakan bahwa mereka miskin namun mereka kaya? A. Jemaat Smyrna. B. Jemaat Pergamus. C. Jemaat Tiatira. D. Jemaat Philadelphia. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Jemaat Smyrna. Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. 15. Siapakah yang bernasar pada Tuhan dan tanpa sengaja akhirnya mengorbankan anaknya menjadi korban bakaran? A. Yabes. B. Yafet. C. Yefta. D. Yosua. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Yefta. Hakim-Hakim 11 ayat 35. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Wah, sudah selesai. Apakah kamu menikmati kuis ini? Adakah sesuatu yang baru yang kamu pelajari? Kami benar-benar penasaran. Berikan saran, komen, request, atau apapun itu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tulis hasil kuismu di situ ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.